It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Yuariarsi. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu aktivitas bisnis treasury, yaitu money market atau juga biasa disebut dengan pasar uang. Ketika dengar istilah pasar, mungkin yang terbayang adalah tempat jual beli barang, namun pasar uang berbeda. Karena yang diperjualbelikan itu bukan barang, melainkan dana atau instrumen keuangan jangka pendek. Pasar uang salah satu aktivitas yang sangat penting dalam treasury karena berkaitan langsung dengan pengelolaan dana dan likuiditas bank. Pasar uang, pasar yang digunakan untuk transaksi dana jangka pendek, biasanya dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka pendek. Di dunia perbankan, pasar uang menjadi sarana bagi bank untuk memperoleh dana ketika mengalami kekurangan likuiditas dan pendapatan dana ketika mengalami kelebihan likuiditas. Sederhananya gini, pasar uang itu berfungsi seperti tempat pinjam-meminjam dana antara lembaga keuangan dalam jangka pendek. Bank memiliki aktivitas yang sangat dinamis setiap harinya. Ada hari ketika banyak nasabah yang menabung sehingga dana bank meningkat. Namun ada juga ketika banyak nasabah menarik tabungan, mencairkan deposit, transfer dalam jumlah yang besar sehingga dana bank itu berkurang. Jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik, bank bisa mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dana nasabah. Selain itu, peran pasar uang ini menjadi sangat penting. Melalui pasar uang, bank dapat memperoleh dana tambahan dengan cepat sehingga operasional tetap berjalan lancar. Dengan kata lain, pasar uang itu membantu menjaga kesehatan dan stabilitas perbankan. Tujuan utamanya yang pertama yaitu menjaga likuiditas bank, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Misalnya ketika nasabah ingin menarik uang dari rekeningnya, bank harus memiliki dana yang cukup untuk melayani kebutuhan tersebut. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Ketika bank mengalami kekurangan dana sementara, bank dapat memperoleh dana dari pasar uang tanpa harus menjual aset yang dia miliki. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan dana yang menganggur. Jika bank memiliki dana yang berlebih, dana tersebut dapat ditempatkan pada instrumen pasar uang agar menghasilkan keuntungan. Yang keempat itu mendukung kebijakan moneter Bank Indonesia. Bank Indonesia menggunakan pasar uang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Peran treasury dalam pasar uang ini yaitu bagian dalam bank yang bertugas mengelola dana dan likuiditas. Treasury harus memastikan bahwa bank memiliki dana yang cukup setiap hari. Jika dana bank berlebih, treasury akan mencari tempat yang aman untuk menetapkan dana tersebut agar menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, jika dana bank kurang, treasury akan mencari sumber dana melalui pasar uang. Yaitu karena itulah treasury memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan keuangan bank. Ada beberapa instrumen yang sering digunakan dalam pasar uang. Yang pertama yaitu pinjam antar bank atau PUAP. Salah satu kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lain. Contohnya, Bank A mengalami kekurangan dana sebesar 50 miliar. Di sisi lain, Bank B memiliki dana yang belum digunakan. Bank A dapat meminjam dana dari Bank B untuk beberapa minggu sesuai dengan kebutuhan. Jatuh tempo, dana tersebut akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Yang kedua yaitu repo, yaitu di mana di sini transaksi ketika bank menjual surat berharga kepada pihak lain dengan janji akan pada waktu yang telah ditentukan. Biasanya digunakan ketika bank membutuhkan dana dengan waktu cepat. Yang ketiga yaitu reversi repo, di mana di sini
kebalikan dari repo, yaitu dalam transaksi ini bank membeli surat berharga dari pihak lain dan kembali menjualnya kembali sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat yaitu operasi moneter Bank Indonesia. Bank Indonesia menggunakan pasar uang untuk menjaga kebijakan moneter. Tujuannya menjaga kestabilan nilai rupiah, mengendalikan inflasi, menjaga kondisi ekonomi tetap stabil. Contoh sederhana dari pasar uang ini yaitu pada akhir bulan banyak nasabah Bank A menarik uang untuk membayar kebutuhan rumah tangga, gaji karyawan, atau lain-lainnya. Akibatnya dana yang tersedia di Bank A menjadi berkurang. Sementara itu Bank B memiliki banyak dana karena banyak nasabah yang menabung. Dalam kondisi ini, Bank A dapat meminjam dana dari Bank B melalui pasar uang. Setelah beberapa hari, ketika kondisi keuangan sudah membaik, Bank A akan mengembalikan dana tersebut. Melalui cara ini, kedua bank itu memperoleh manfaat. Bank A mendapatkan dana yang dibutuhkan, sedangkan Bank B memperoleh keuntungan dari dana yang dipinjam. Jadi, pasar uang ini sebenarnya seperti tempat saling membantu antar bank. Bank yang kelebihan dana dapat meminjamkan dan memperoleh keuntungan, sedangkan bank yang kekurangan dana dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa ke pembahasan selanjutnya. I just had to let you know you're